Hai, selamat pagi teman-teman. Ini pagi-paginya di kebun lagi. Ini tanaman bunga kolnya semakin subur ya. Alhamdulillah. Nah, di sini ada simpus. Simpus paling setia nemenin ya setiap ke kebun. Dan cuaca pagi ini sedikit mendung di sini ya. Pus. Nah, simpus suka banget makan ini ya. Daun sereh. Hari ini saya mau panen-panen lagi. Mau panen Swiss chard. Nah, lumayan ya teman-teman. Udah mulai subur lagi. Dan sayuran Swiss ini enak banget rasanya, lembut ya. Pasti kalau teman-teman udah pernah tanam pasti ketagihan mau tanam lagi. Dan di sini udah mulai ada ulet. Mungkin ulet juga suka banget ya teman-teman, karena sayurannya lembut. Nah, mau panen dulu. Kirain apa? Lihat tanaman Swiss chard ini yang di luar negeri, pohonnya bisa lebih besar lagi ya teman-teman. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Ini saya panennya dari daun terbawah ya, biar awet. Warnanya ini cantik, ada yang pink, ada yang merah, ada yang kuning. Saya cuma punya yang pink sama yang hijau aja ya. Ini lumayan besar ya teman-teman, dan cantik. Di sini ada salur-salur ya warnanya. Mungkin ini kalau dipindahin bisa lebih besar lagi ya. Ini satu potnya ada 4 pohon. Yang mau samaan tanam Swiss chard, benihnya nanti saya cantumin ya teman-teman, linknya ada di deskripsi.
panennya ini agak susah, harus hati-hati karena pohonnya kurang kuat ya teman-teman. Ini kemarin saya pernah coba waktu perdana panen, saya tumis ya teman-teman, dan rasanya enak sekali, lembut, jadi gampang lembut ya ini daunnya. Nah, udah semua. Saya panennya dalam satu pohon 1-3 helai daun ya teman-teman. Nih, alhamdulillah dapat 1 kali buat tumis. Dan lanjut saya mau cari yang lainnya. Ini ada rosella udah berbuah ya teman-teman. Ini enak nanti dibuat teh atau direbus sebentar ya, dibuat minuman ya teman-teman. Nah, lanjut saya petik timun. Nih. Bismillah. Ini tuh jenis timun lalab ya, teman-teman. Ini yang baru kemarin diserbukin. Nah, mudah-mudahan jadi ya, ada 2. Nah, di sini perkembangan labu airnya udah tiba-tiba udah ada bahwa bakal buah ya, teman-teman. Nih, saya nggak sadar, jadinya nggak sempat saya serbukin. Mudah-mudahan bisa jadi ya, jadi buah. Dan di sini juga ada nih, teman-teman. Baru tahu buahnya begini ya, panjang-panjang nih. Jadi si bakal buahnya langsung panjang. Saya pikir kecil dulu, pendek dulu ya, itu langsung panjang. Ini kecipir, buahnya lagi kurang bagus, tapi di sini udah mulai berbunga lagi ya. Ada yang buat bibit. Bismillah.
Simpus lagi ngejar-ngejar tawon. Nah, ini basilnya udah mulai bertunas lagi ya, yang kemarin dipanen, beberapa hari yang lalu dipanen. Nih biasanya semakin dipanen semakin banyak tunasnya ya teman-teman. Nih biasanya saya konsumsinya sebagai salad atau dibuat lalaban. Rasanya lebih lebih ringan daripada yang hijau ya teman-teman. Nggak terlalu pedas, kalau yang ini lebih wangi. Lihat mulutnya bergetar Simpus, lucu teman-teman. Lagi ngeliat tawon, dia mau nangkap tawon. Nih udah waktunya di pruning, tapi nggak tega ya teman-teman. Secantik itu, serimbun itu, tiba-tiba nanti di pruning, tiba-tiba biasanya tumbuhnya lama lagi. Nah, bismillah. Ini tuh bayam liar ya teman-teman. Bayamnya biasanya tumbuh sendiri. Ada yang lagi jogging ya. Nah, wadahnya sampai penuh dong. Dan lanjut ke sini. Ini udah ada bawa bakal buah, buncisnya. Bunga matahari Meksikonya masih produktif ya teman-teman, masih terus berbunga. Nah, lanjut ke sini saya mau metik terong. Bismillah. Bismillah. Nih dapat 3. Alhamdulillah. Ini terong cempokak ya teman-teman. Penuh wadahnya. Ternyata wadahnya penuh. Nah, lanjut mau nyari pakis. Ini tuh pakis sayur ya teman-teman. Nih, bismillah. Lumayan buat ngobatin rasa rindu. Ini biasanya ada di tumbuhnya di kampung ya teman-teman, kayak di hutan. Dan pakis ini bisa berkembang biak sendirinya. Ini berkembang dari akarnya ya teman-teman, nanti bisa dipindahin. Biasanya saya ditumis sama daun yang kayak kangkung, bayam. Ini rasanya enak, ada aroma tersendiri gitu ya teman-teman. Nah, udah penuh. Karena udah penuh saya taruh di lantai. Lumayan loh, setiap ke kebun pasti ada aja yang bisa dipanen ya teman-teman. Dan lanjut saya mau metik cabe. Ini cabenya. Ini metiknya saya percepat aja ya teman-teman. Metik cabe ini biasanya sedikit susah. Nah, lumayan. Dan barusan saya juga dapat tomat 1. Ini warnanya cantik banget teman-teman. Ini tuh tomat
tomat ranti ya. Nah ini udah semua, lumayan dapat 2 kali buat nyambel ya teman-teman. Dan ini cantik banget, bunga bayamnya udah mulai setengah tua, nanti bisa ditanam. Nah lanjut ke sini, saya mau ngeliat ini. Masya Allah, ini udah mulai berbuah ya teman-teman. Saya mau biarin aja biar buat jadi bibit. Udah beberapa kali beli bibit yang sama tapi kurang bagus ya teman-teman. Jadi saya mau bibitin yang ini. Nah lanjut petik ini tuh di bawah pohon buncis ya teman-teman. Di bawahnya ada tanaman kemangi. Ini kemanginya lumayan muda nih, bagus. Nah lumayan loh teman-teman, masih muda-muda ya. Lanjut ke pot yang lain, ini juga lumayan muda nih teman-teman. Ini kalah kalenya, udah mau mati nih, kalenya kurang subur ya, tapi ini kemanginya subur banget. Nah di sini saya udah bawa nyiru satu lagi karena nggak cukup ya. Lumayan, ini kemanginya bisa ditaruh di suhu ruang setelah dicuci, jadi nanti awet ya teman-teman, bisa bertahan 4 harian. Taruh di kotak tertutup. Tuh lumayan. Nah di sini juga ada bayam liar buat tambah-tambah yang tadi. Ini sengaja kemanginya dibiarkan berbunga ya teman-teman, biar nanti punya benihnya. Nah kesini ini juga kemangi sama tanaman jeruk ya, di pot jeruk. Dan ini yang kemarin diperbaharui nih teman-teman, udah mulai ngerambat. Ini bunga telang, udah bagus banget ya, muda lagi. Nah tuh lumayan, kalau dikumpul-kumpul mah dapat banyak. Nah panen-panennya udah selesai. Terima kasih sudah mampir ya teman-teman. Sehat selalu dimanapun teman-teman berada. Sehat dan sukses selalu, sukses dalam segala hal. Terima kasih atas waktunya. Semangat terus berkebunnya biar bisa panen-panen terus. Tuh, setelah panen biasanya lantainya kotor ya teman-teman, dan jangan tanya lagi ini kenapa bawangnya selalu udah subur, selalu gak ada. Nih kayak gini nih teman-teman, kasihan banget ya, padahal udah subur, udah waktunya panen-panen malah busuk. Padahal jarang disiram loh teman-teman, tetap aja ya tuh busuk juga. Nah di sini di pot yang sama ada bayam tumbuh, belum rezekinya kali ya teman-teman. Makanya nanti yang ini mungkin dibiarkan aja dulu ya di sini sampai akarnya kuat ya, biar enggak kayak yang itu lagi. Ya udah, terima kasih ya teman-teman, sampai jumpa di lain waktu, di lain kesempatan.